Hai semua, jumpa lagi dalam video kali ini. Sekali-kali kita akan membahas mengenai parenting. Ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian kita bersama dalam mendidik putra-putri kita, yaitu mengenai melatih kemandirian putra-putri kita sedini mungkin. Sebagai ibu rumah tangga yang dikaruniai 5 putra-putri, hidup bersama keluarga di negara orang tanpa bantuan asisten rumah tangga, neni, babysitter, ataupun apalah namanya, tentu saja buat aku pribadi menjadi tantangan tersendiri dalam membekali putra-putri kita menuju kemandirian mereka sedini mungkin. Tentunya hal ini tidaklah sangat mudah, melatih kesabaran kita sebagai orang tua, dan ada hikmahnya tersendiri, yaitu kita juga bisa menanamkan kesabaran kepada diri kita sendiri, khususnya kepada saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan suami kita tentunya juga, karena hidup di negara orang bukanlah hal yang mudah tanpa bantuan apa yang aku sebutkan di awal tadi, yaitu asisten rumah tangga, neni, keluarga atau sanak saudara, nenek, kakek, ataupun namanya itu. Tapi dalam video kali ini aku ingin membagikan beberapa tip yang sangat mudah dan gampang dalam kita mendidik kemandirian putra-putri kita, khususnya sejak mereka di umur-umur 1-2 tahun, yakni sedini mungkin. Oh ya, sebelum aku lanjut dalam video ini, aku ingin membuat disclaimer bahwa apa yang aku sampaikan semua dalam video ini adalah merupakan pengalaman pribadi, tanpa menjiplak dari siapapun. Jadi ini benar-benar pernyataan otentik aku sebagai emak-emak atau ibu rumah tangga yang dikaruniai 5 putra putri. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi yang bisa aku bagikan kepada kawan-kawan dalam tips melatih kemandirian putra putri kita sedini mungkin. Jadi kurang lebih disclaimer ini aku harus sampaikan di awal, karena dalam posisi ini aku juga bukan psikolog, aku bukan praktisi hukum, atau bukan dokter, ahli gizi, atau apapun itu. Jadi murni adalah ini pengalaman pribadi aku sebagai emak-emak dari 5 putra putri yang hidup bersama keluarga di negara orang. Jadi ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan untuk mendidik putra-putri kita sedini mungkin. Contohnya hal yang mudah tak terkecuali dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti juga kata pepatah yang selama ini menjadi pegangan emak-emak dan aku pun sangat mempercayainya, yaitu siapapun yang sedini mungkin sudah terbiasa dengan belajar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan, suatu saat akan terasa ringan, mudah, dan gampang untuk mengerjakan pekerjaan apapun.
Itu kata pepatah. Pepatah sederhana sih yang kadang terlupakan karena faktor terlalu sayangnya kita kepada anak-anak, atau karena kita hanya kasihan dan ingin memanjakan buah hati kita untuk tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa tentunya. Tetapi justru menurutku disinilah kita sebagai emak-emak bisa mengambil kesimpulan yang sangat berharga dari pepatah tadi yang sangat sederhana di atas. Di tanah air juga ada ya kata pepatah yang mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Jadi hal itu juga sebenarnya berlaku tidak hanya untuk kita sebagai orang dewasa, tapi juga untuk buah hati kita sejak kecil. Nah, menurutku berdasarkan pepatah tadi ya yang aku uraikan di awal, sekarang narasi tersebut betul-betul menjadi pedoman atau panduan aku khususnya sebagai ibu rumah tangga dalam mempraktekkannya kepada buah hati kita. Jadi ada beberapa tips yang sebenarnya ini sangat ringan dan gampang sekali dalam teori, tapi dalam prakteknya betul-betul melatih kesabaran kita. Apa itu? Yaitu contoh tip yang pertama, semua harus ikut mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini banyak sebenarnya pekerjaan rumah tangga yang bisa juga dikerjakan oleh anak-anak. Misalnya mencuci piring, membersihkan meja makan, memotong sayuran, atau menyiram tanaman, dan lain-lain. Dalam hal ini sebenarnya jika buah hati kita ikut membantu, yakni mereka membantu kita dalam keseharian mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut, sebenarnya itu melatih kemampuan sistem perkembangan motorik buah hati kita juga ya. Jadi hal yang gampang misalnya mengiris wortel atau kentang. Di saat yang bersamaan melatih si kecil juga untuk biasa bekerja sama. Jadi misalnya keinginan anak-anak untuk membantu kita di dapur harus kita sambut dengan baik. Karena keinginan anak-anak untuk melakukan suatu kerjasama itu sebenarnya sudah ada secara faktor alami dari sejak umur 2 tahun. Hal ini bukan kata saya, jadi ini kata salah satu profesor yang bernama Miriam Ebersbach, seorang psikolog perkembangan anak dari Universitas Kassel di Jerman. Jadi menurut Profesor Ebersbach tersebut, sifat kerjasama alami yang sudah tertanam sejak putra-putri kita itu berumur 2 tahun bisa dijadikan pedoman orang tua atau kita sebagai orang tua untuk melatih kemandiriannya. Dengan demikian, anak-anak juga akan merasa bahwa kerjasama yang baik menghasilkan sesuatu yang banyak, baik, dan lebih bermanfaat. Misalnya contoh konkretnya seperti ini. Ketika kita mulai atau kita sebagai ibu rumah tangga memulai memasak di dapur untuk suatu santapan makan malam misalnya ya, kita biarkan buah hati kita ikut mengiris wortel dan sayur, lalu kita siap-siap memasaknya. Nah, diperlukan kesabaran yang tinggi memang untuk melatih buah hati kita, tetapi setelah selesai jadilah sayuran yang siap santap untuk dihidangkan di meja makan bersama. Tentunya kebersamaan kita dan buah hati kita adalah saat yang sangat mewah dan berharga dalam hubungan sebagai orang tua dan anak. Kita bisa menikmati santapan sayuran yang kita masak bersama tadi di meja makan, dan itu merupakan quality time dari seorang anak atau buah hati kita dalam
mengkoordinasikan bahwa sayuran itu tidak datang begitu saja, tapi harus diiris, terus dimasak, dan baru disajikan, baru bisa kita menikmati hasilnya dengan kita santap bersama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, ada tips yang perlu kita jadi perhatian bersama. Jadi misalnya memberikan suatu apresiasi kepada buah hati kita, karena apresiasi itu adalah sebuah motivasi untuk buah hati kita dalam perkembangannya ya. Jadi hal sangat biasa, karena apresiasi itu tidak melulu harus dalam bentuk uang, tapi apresiasi ini bisa aja dalam bentuk sanjungan, pujian, pengakuan maupun penghargaan, bahwa kata-kata yang singkat tapi memotivasi si kecil dalam membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya, wow, kamu hebat, kamu udah bisa membantu mama di dapur, atau aduh anak mama pintar, udah bisa ngiris wortel, dan lain sebagainya ya. Khususnya dalam buah hati kita itu ikut membantu pekerjaan rumah tangga bersama-sama memasak di dapur tadi. Siapapun sebenarnya yang memberikan apresiasi terhadap apa yang dikerjakan buah hati kita tadi akan menguatkan perasaan si kecil. Jadi di belakangnya bahwa si kecil itu merasa diperhatikan, dikasih pujian, sanjungan. Nah, dalam kasus contohnya kita memasak di dapur tadi, kalau si kecil itu mendapat apresiasi mungkin dalam bentuk sanjungan, pujian, atau ungkapan perasaan bahagia, itu tentunya akan menguatkan perasaan si kecil. Si kecil akan merasa bahagia karena apa yang sudah dia kerjakan diapresiasi oleh orang tuanya atau emaknya di dapur. Nah, dalam hal membantu pekerjaan rumah tangga tadi, dengan secara perlahan-lahan nanti buat si kecil ini akan menjadi suatu kebiasaan, di mana suatu saat pasti si kecil ini ingin membantu kita dengan sendirinya. Jadi itu tadi pepatah yang mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Nah, makanya secara bersamaan juga pekerjaan rumah tangga yang kita kerjakan bersama tadi akan menjadi pekerjaan yang sangat atraktif buat si kecil kita khususnya. Dalam hal ini, si kecil juga suatu saat bisa menentukan dan memutuskan sendiri apa yang ingin ia kerjakan. Entah dia ingin ngiris buah, atau ngiris sayur, atau ngiris wortel, atau merapikan meja makan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal penting yang ingin aku sampaikan ya. Misalnya apresiasi itu kan tidak harus dalam bentuk uang tadi. Tadi ada pujian, ada sanjungan, terus ada kata-kata yang indah buat si kecil. Mungkin hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama juga, misalnya jika si kecil berantusias membantu kita dalam menyajikan menu makan malam di keluarga, mungkin bisa kita apresiasi dia dengan oke deh, bahwa hari ini atau malam ini untuk makan bersama, adik boleh memilih menunya, atau adik boleh menentukan menunya untuk kita semua. Jadi apa yang kita sampaikan kepada si kecil itu tentunya akan membuat si kecil itu merasa tersanjung ya, dan bahagia ya, karena dia merasa diperhatikan, terus dia boleh menentukan menu makan malam ini dan lain sebagainya. Hal yang sederhana, sangat kecil, tapi manjur banget untuk mendidik kemandirian putra-putri kita sedini mungkin. Tapi ada juga satu hal yang perlu kita ingat, bahwa apa yang akan dikerjakan oleh si kecil tentunya harus sesuai dengan umur dan kemampuan mereka. Jadi bukan hal-hal yang berat.
ini hal yang wajib kita ingat banget, bahwa tentunya kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai orang tua mengizinkan si kecil untuk membantu pekerjaan rumah tangga juga harus sesuai umur dan kemampuannya ya. Jadi hal-hal yang berat misalnya seperti membereskan piring sehabis makan dalam nampan baru dibawa ke dapur, itu tentunya masih pekerjaan berat buat mereka ya, karena piring dan gelas kan juga berat. Tapi di saat umur 5 atau 6 tahun itu sebenarnya mereka sudah bisa kita ajarkan untuk mengangkat hal-hal yang berat tadi. Ini aku berpatokan pada pernyataan Profesor Ebersbach dari Universitas Kassel Jerman tadi ya, bahwa mulai umur 5 atau 6 tahun itu sebenarnya hal mengangkat cuci piring yang kotor atau gelas yang kotor dibawa ke dapur, itu si anak atau buah hati kita sudah bisa kita libatkan dalam hal pekerjaan rumah tangga untuk melatih kemandirian mereka sedini mungkin. Nah, tentunya ketika si kecil mulai berumur 5 atau 6 tahun dan mulai ingin melakukan pekerjaan yang berat-berat tadi seperti mengangkat piring misalnya ya, tentu di awal-awal si buah hati kita memerlukan bantuan kita ya, dan di sini kita harus meluangkan waktu dan itu melatih kesabaran kita bahwa betul-betul kita fokus kepada putra-putri kita di saat mereka ingin membantu kita dalam pekerjaan rumah tangga. Karena begini, misalnya pekerjaan itu setelah kita bantu untuk pertama kalinya lalu dilakukan secara berulang-ulang untuk si kecil, tentunya suatu saat si kecil bisa menghandlenya sendiri ya. Dan percayalah bahwa setiap bantuan dari buah hati kita dalam pekerjaan rumah tangga adalah suatu proses perkembangan dan pembelajaran menuju kemandirian buah hati kita sedini mungkin. Tentunya kita sebagai orang tua harus dengan ekstra sabar melatih mereka, karena hal sepele yang tapi kadang kita tidak semudah itu meluangkan waktu karena kita nervous, tegang, capek, atau apapun alasannya lah. Tapi sebenarnya itu bukan alasan kita sebagai orang tua, karena kalau kita sudah berkomitmen untuk mempunyai putra-putri ya sebenarnya memang harus seperti itu ya. Dan suatu saat si kecil akan menjadi terbiasa, mungkin tanpa kita suruh pun, kalau melihat ibunya lagi memasak di dapur, dengan sendirinya dia akan membantu dengan sukarela. Lalu ada tip yang ketiga atau yang terakhir dalam video singkat kali ini, yang sangat penting menurut aku. Menurut Profesor Ebersbach tadi, bahwa pekerjaan rumah tangga untuk buah hati kita itu jangan dijadikan sebagai hukuman. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kadang kita selalu menyampaikan karena dia mungkin berlaku tidak baik atau nakal, lalu dihukum untuk membersihkan dapur, atau karena misalnya mendapat nilai yang jelek lalu dihukum untuk menyiram tanaman dan lain-lain. Itu adalah hal yang sangat tabu. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai orang tua memberikan hukuman dengan kepada buah hati kita dengan memberikan suatu pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah tadi jangan dijadikan sebagai suatu hukuman buat buah hati kita, karena pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama, dan suatu saat anak kita itu akan terbiasa dengan sendirinya. Si buah hati kita juga akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam rumah tangga tersebut. Jadi misalnya memberikan pekerjaan rumah
kepada buah hati kita itu haruslah menjadi kebiasaan begitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi bukan suatu hukuman karena dia mendapat nilai jelek atau berlaku kurang ajar atau nakal dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh nih misalnya ketika kita ingin bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah tangga tadi ya, misalnya dalam contoh di keluargaku, aku lebih suka membersihkan bagian dalam rumah, entah itu meja makan atau ruang keluarga dan lain sebagainya. Tapi suamiku dia lebih suka membersihkan teras, halaman rumah, dan membuat rapi-rapi di luar rumah. Lalu anak-anak putra-putriku yang sudah agak besar sedikit, mereka lebih suka membersihkan kamar mandi dan mengepel lantai atau menyapu lantai juga mereka lebih suka. Jadi ketika pekerjaan ini dikerjakan bersama-sama, mungkin dalam seminggu sekali gitu ya, kita berkumpul untuk mengerjakan apa yang menjadi kemauan kita masing-masing. Contohnya tadi, anak-anakku lebih suka mengerjakan kamar mandi dan mengepel lantai gitu. Tapi kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tadi bisa diakhiri dengan proses makan bersama di meja makan. Tentunya dalam saat kita kumpul bersama di meja makan tersebut, itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan, betul-betul quality time ya, karena kita sudah selesai dengan pekerjaan kita masing-masing dan ada rasa yang gak bisa terbayar oleh berapa juta rupiah sekalipun, yaitu kebersamaan kita bersama mereka. Dalam hal ini tentunya kita harus memberikan contoh yang terbaik. Nah, kita sebagai orang tua memang bukan pekerjaan mudah ya, apalagi aku sendiri merasakan sebagai ibu dengan 5 putra-putri, itu kadang betul-betul mereka itu membuat nervous, membuat tegang, membuat aku ingin marah dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, komitmen untuk mempunyai putra-putri tentunya sedikit banyak kita juga perlu melibatkan pasangan kita ya, atau suami kita ya. Karena si anak tersebut bukan hanya anaknya seorang ibu, tapi juga anaknya seorang bapak. Memang kadang teorinya itu jauh lebih indah, lebih gampang dan lebih menarik, karena bagaimana sih suatu keluarga yang ideal itu terbentuk gitu. Tapi dalam hal ini mungkin di saat putra-putri kita masih kecil, tentunya ibu yang sangat berperan aktif kepada putra-putri kita ya, karena mungkin si ayahnya harus mencari nafkah atau harus berada di luar rumah dan tidak bisa intensif bersama buah hatinya seperti apa yang dikerjakan seorang ibu rumah tangga begitu ya. Tapi sekali lagi sebenarnya itu bukan menjadi halangan, karena apapun jika kita bicarakan bersama atau diskusikan bersama dengan pasangan kita dan juga buah hati kita, kita ajarkan sedini mungkin bahwa hal yang tiap hari atau tiap kali dikerjakan berulang-ulang suatu saat akan menjadi kebiasaan. Itu tadi pepatahnya, Allah bisa karena terbiasa tadi. Niscaya juga akan membantu putra-putri kita dalam mendidik kemandirian mereka sedini mungkin. Oke, aku rasa sudah cukup ya video kali ini. Sekali-kali aku sampaikan tadi kita bicara mengenai parenting, karena parenting itu sebenarnya hal sepele yang setiap orang mungkin bisa melakukannya. Walaupun kalau kita siasati lebih jauh ya, ada beberapa hal-hal yang sebenarnya sepele dan sangat mudah, tapi kadang sering diabaikan oleh masyarakat pada umumnya. Dan sebagai ibu rumah tangga juga tidak ada salahnya
suatu saat jika ada waktu kita membaca narasi-narasi sedikit dari para ahli itu, karena menjadi asupan gizi kita sebagai ibu rumah tangga ya, apalagi sekarang ada Google, ada sosmed yang sudah begitu banyak. Nah, sepertinya sudah cukup ya untuk video kali ini. Lain kali aku ingin berbagi tip-tip yang lain yang mungkin sepele, tapi kalau kita bisa berbagi kepada sesama mungkin akan membantu juga kepada khususnya pasangan-pasangan muda yang baru merilis rumah tangga ya, dan ini menjadi bekal atau suatu ilmu dalam mendidik si buah hati menuju kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai bertemu dalam video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat seperti biasa, dan jangan lupa kalian juga boleh komentar ya di video ini. Kalau aku ada waktu, ada khususnya ada waktu luang, pasti aku sempatkan untuk membalas komentar kawan-kawan di sini. Oke, sampai jumpa. Dah.